Nah, ini alurnya, teman-teman. Ini alurnya. Ya. Ini alur book review nih. Yang pertama kita cari buku dulu, ya. Ini alur yang nanti kita akan lakukan dalam pertemuan ini. Kita cari buku dulu. Maka kemarin saya coba sampaikan di grup, teman-teman harapannya sudah punya buku yang akan direview, begitu. Jadi kalau udah punya bukunya enak, tinggal action saja. Nah, gitu kan. Yang pertama cari buku dulu, ya. Kemudian yang kedua cari jurnal. Sudah dapat buku, cari jurnal untuk bisa menyebar proposal. Nah, ini nih, menyebar proposal. Nanti kita akan tunjukkan gimana cara mencari bukunya, gimana cara mencari jurnalnya, gimana untuk menyebar proposalnya, apa cover letter yang harus dibuat, begitu kan. Terus setelah kita menyebar proposal ke jurnal-jurnal yang relevan dan misalnya salah satu ajuan kita diterima oleh editor jurnal tersebut, baru kita review bukunya. Kesalahan saya pertama, nah ini biar nggak dilakukan teman-teman. Ini kan pengalaman saya. Saya cari buku dulu, saya review buku itu. Setelah selesai saya review, baru saya cari jurnalnya. Karena bukunya tentang stilistika, gitu kan, nggak banyak jurnal yang membuat keyword jurnalnya stilistik. Di Scopus Q1, sependek pencarian saya hanya satu. Hanya satu. Nah, dan dia pun tak terima karena nggak menerima book review. Nah, gitu. Sampai kemudian akhirnya ada satu jurnal yang menerima buku itu setelah melewati proses yang panjang. Nah, jadi kalau teman-teman mengikuti pola seperti itu, cari buku, terus direview, nyari jurnal, sebar proposal, keterkendalanya nanti pencarian jurnalnya itu yang membuat lama. Tapi kalau cari bukunya dulu, terus buku dapat, dipastikan aman, kemudian baru cari penerbitnya, jurnalnya, sebar proposalnya. Ada yang menerima proposal kita, baru bukunya direview. Setelah direview bukunya, buku itu dikirim, hasil review dikirim lagi ke editor jurnal yang menerima tadi. Nah, ya, dikirim lagi. Biasanya akan mendapatkan feedback. Kalau kita kirim email, mereka mintanya submit aja langsung ke jurnal. Nah, submit aja langsung ke jurnal, gitu. Ya, ada yang meminta ya udah kirim via email saja, biar kita tiktokan lewat email. Nah, begitu. Kalaupun ada revisi, revisinya lewat email. Kalau udah ACC revisi baru submit. Ada juga yang seperti itu. Nah, kita ikuti aja cara main mereka. Ya, Mas Ali, ini raise hand. Kenapa, Mas? Iya, yang dikatakan eh, dipastikan aman itu maksudnya seperti apa ya? Oke, baik-baik. Ini ada tips and trick ya, teman-teman. Yang pertama, tips memilih buku dulu. Ini masuk penjelasan aman itu. Yang pertama, kategori buku yang aman untuk kita review, pastikan buku itu terbitan terbaru. Terbitan terbaru ini penjelasannya umum, ya, penjelasannya umum. Nah, kalau ada sekarang 2025 nih, kalau buku itu terbitan 2025, itu sangat-sangat direkomendasikan. Teman-teman dapat buku terbitan 2025 nih, misalnya Januari, Februari, atau Maret, tanggal 1 kemarin, terbit bukunya, langsung direview. Itu bagus sekali, gitu. Tapi kalau nggak ada yang sesuai topik yang akan dibahas, ya bisalah terbitan 2024. Nggak ada lagi 2023, pokoknya 5 tahun terakhir. Tapi yang paling pasti adalah terbitan terbaru. Yang paling baru, teman-teman. Jangan yang sudah 10 tahun terakhir, gitu kan. Nah, ada juga yang bilang begini, pastikan lagi, ya biar lebih aman, buku yang kita pilih itu belum pernah direview oleh akademisi sebelum kita. Kalau terbitannya udah lama, 10 tahun misalnya, 7 tahun, atau kurang dari 5 tahun, em, itu beberapa sudah pernah direview dan diterbitkan oleh akademisi lain, teman-teman.
Nah, jadi kalau udah pernah diterbitkan oleh akademisi lain, rawan untuk ditolak kalau editornya ngecek di Google. Nanti kita contohkan ya. Saya cerita, buku yang saya review tentang etika penerjemahan, kalau saya lihat di Google, itu sebenarnya udah pernah direview oleh akademisi lain. Nah, udah pernah direview, gitu. Tapi hasil reviewnya itu saya buka, nggak bisa saya download karena close access. Kalau nggak salah di Tyler Francis dia nerbitinnya, begitu. Dan sifatnya close access, nggak bisa saya buka. Tentu nggak bisa saya baca gimana hasil reviewnya, kan begitu. Tapi saya coba ajukan buku etika penerjemahan ke editor jurnal tadi. Kayaknya dia nggak baca di Google kalau buku itu udah pernah direview orang. Diterima aja sama dia. Ya karena dia menerima, ya saya review. Gitu kan? Dia menerima, saya review bukunya. Toh saya juga nggak contek hasil review sebelumnya gitu kan. Saya nggak tahu. Artinya menurut saya masih objektif untuk mereview buku itu bukan plagiasi. Nah, banyak kasus buku yang kita pilih itu sudah pernah direview orang lain. Gitu. Jadi kalau kita paksakan tetap mereview buku itu, kemudian kita cari editor, rawan ditolak kalau editor jurnal tujuan kita ngecek di Google. Maka amannya cari saja buku yang belum pernah direview oleh orang lain sebelum kita. Nanti kita contohkan gimana caranya ya. Kemudian buku yang kita pilih itu relevan dengan fokus jurnal. Teman-teman, setiap jurnal itu punya scope ya, fokus and scope jurnal. Jadi teman-teman lihat di sana. Kalau topiknya yang diinginkan misalnya tentang Islamic religious atau religion misalnya atau education misalnya, ya buku yang kita review fokus kepada jurnal mereka. Bukan kayak pengalaman saya mereview tentang stilistika ya, bukunya tentang stilistika, tapi saya ajukan ke jurnal penerjemahan, nggak matching banget itu. Tapi karena belum punya pengalaman, ya apa salahnya nyoba-nyoba kan gitu. Nah, saya belum dapat teorinya soalnya, saya hanya coba otodidak saja. Ternyata ditolak, ya itu jadi pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya kredibilitas dan otoritas penerbit. Nah, ini juga penting dalam satu kondisi, teman-teman. Ya, editor jurnal itu juga melihat buku ini diterbitkan oleh penerbit apa. Kalau penerbitnya memang udah penerbit terkenal, biasanya mereka sangat-sangat antusias untuk menerima itu, gitu. Ya bukan berarti penerbit di luar yang saya kasih tanda ini nggak diterima, bisa jadi akan diterima, begitu, ya. Tapi ya namanya juga penerbit jurnal, editor jurnal pasti ingin melihat buku tersebut diterbitkan oleh penerbit apa. Karena penerbit buku itu juga memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan kualitas buku. Nah, buku yang berkualitas kemudian kita review, ya harapannya akan menghasilkan review yang berkualitas pula. Ini diantaranya, Springer itu juga punya penerbit ya. Jadi banyak buku yang diterbitkan juga oleh Springer. Ada juga Macmillan. Ini satu buku yang saya review diterbitkan oleh Macmillan ini. Ini Routledge juga, Cambridge University Press juga, ya. Ini Oxford, John Benjamin. Ini juga satu buku yang saya review, penerbitnya adalah John Benjamin atau Elsevier. Bisa jadi ada penerbit-penerbit yang lain, teman-teman. Ya, gitu. Tapi kalau teman-teman dapat buku nih misalnya, dan penerbitnya di luar dari yang tanda kurung ini. Dan teman-teman ajukan misalnya ke editor jurnal dan diterima, itu oke-oke saja, nggak ada masalah, gitu ya. Kemudian tips memilih buku yang lain adalah inovasi dan kontribusi buku. Ya pastikan kontribusi buku yang kita review itu ya berkontribusi sangat dalam bidang yang ditulis. Integritas penulis dan rigor metodologis. Ya, ya teman-teman lihat pastikan bahwa buku yang kita review itu memiliki metodologi yang kuat, rigor metodologis ya. Nah, ini tentang pemilihan buku teman-teman. Kemudian yang kedua, gimana pencarian
buku dan jurnal tujuan. Nah, untuk website mencari buku itu teman-teman bisa menggunakan LibGen. Nah, 3 buku yang saya review itu saya cari di situs libgen.is. .is. Beberapa hari kemarin saya buka website itu kok nggak bisa. Banyak libgen tapi ada libgen.mx dan tampilannya berbeda teman-teman. Dan saya lihat itu alurnya kok lebih ribet daripada libgen.is. Saya nggak tahu apakah seperti apa kok bisa berubah gitu kan. Nah, kalau libgen.is kemarin saya lihat itu tampilan bukunya banyak banget dan kita tinggal pilih terbit tahun berapa, penulisnya berapa orang begitu. Atau teman-teman cari di www.pdfdrive.com. Nah, atau Zlib ini juga bisa. Atau teman-teman punya situs sumber buku online yang lain juga nggak apa-apa, gitu kan? Silahkan saja. Nah, kemudian untuk jurnal, pastikan jurnal itu memiliki slot untuk book review. Ini penting. Banyak jurnal Scopus tapi nggak menerima book review, ya. Pastikan ada slot book review di sana. Nanti kita lihat gimana cara memastikannya. Kemudian scope and focus jurnalnya juga harus sesuai dengan buku yang kita review. Ini yang kita jelaskan tadi. Terus ikuti gaya penulisan dan format jurnal untuk book review itu. Bahasa yang kita gunakan dalam book review itu harus menggunakan bahasa akademik yang baik karena menggunakan bahasa Inggris, teman-teman, berarti bahasa Inggrisnya juga kita pastikan baik. Ya, bila perlu kita pakai jasa proofreader gitu kan untuk memastikan grammar, kualitas pemilihan bahasa itu sudah betul-betul bagus sesuai dengan kualitas akademik yang diinginkan oleh jurnal. Ya, menggunakan jasa pun itu nggak mahal lah, paling juga cuma 2 halaman kan book reviewnya gitu. Tapi kalau saya kemarin itu nggak menggunakan jasa teman-teman, jasa orang ya, tapi saya gunakan jasa AI. Nah, saya hanya gunakan jasa AI saja. Nah, kita juga nanti coba menggunakan jasa AI. Nanti biar teman-teman yang menilai, mengevaluasi, layak tidak jasa AI ini kita gunakan untuk pekerjaan book review. Nah, sejauh ini saya lihat ya layak-layak aja. Ya, hindari bias dan subjektivitas berlebihan. Ya, ini yang tadi ikuti gaya selingkung jurnal. eh ada yang bisa kita lihat template jurnal Scopus luar negeri itu ada memang yang menyediakan template ya. Templatenya juga masih template umum begitu. Sebagian hanya sekedar instruksi saja bagi reviewer buku gitu. Atau kalau nggak ada semisal template, teman-teman bisa download satu artikel book review yang diterbitkan, tinggal contoh saja. Misalnya fontnya menggunakan apa. Ya kan kalau nggak Arial, Calibri, paling Times New Roman. Kita ikuti saja seperti itu. Kemudian layoutnya seperti apa. Ada sebagian yang menjadikan cover buku di bagian atas. Ikuti saja, nggak apa-apa. Itu bukan hal yang sulit. Kemudian proses submit ke naskah. Submit naskah ke jurnal. Ikuti ketentuan jurnalnya. Biasanya book review itu dibuat jumlah maksimal kata ya. Antara 1000, 1500 atau sampai 2000 kata. Nah, harapan mereka itu jangan lebih dari jumlah kata yang ditentukan, gitu. Jadi kalau 1500 maksimal dan jumlah kata book review kita katakanlah 1600 ini masih oke. Tapi kalau maksimal 1500 kita tulis sampai 2000 kata ini overload. Ya, gitu kan. Terus kalau sudah di ACC nih book review kita, sudah diterima gitu kan. Kita kirimkan ke email dan nggak apa-apa teman-teman langsung submit ke jurnalnya. Jurnal tujuannya itu. Langsung submit ke sana gitu. Dan setelah submit konfirmasi ke editor via email bahwa kita sudah submit artikel book review
melalui platform online mereka. Lampirkan bukti screenshot sudah submit. Itu biasanya lebih cepat. Mereka akan memproses submission kita di jurnal mereka. Nah, ini sedikit saran teman-teman bagi reviewer. Ya, ini sedikit saran bagi reviewer. Apalagi teman-teman yang menjadikan katakanlah publikasi book review ini untuk klaim dana publikasi misalnya. Saran saya gunakan email institusi ya atau email student. Kita sebagai mahasiswa misalnya di kampus X gitu kan, punya email student. Email student itu yang kita gunakan untuk melakukan korespondensi kepada editor jurnal. Nah, agar bukti korespondensi itu terekam. Nah, kalau nanti di ACC oleh jurnalnya, teman-teman nggak memiliki keraguan untuk mengklaim dana ke LPDP, ke pemberi beasiswa, begitu. Boleh tidak menggunakan email pribadi? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, gitu. Tapi kalau tujuan untuk mengklaim dana, ya eh, agak rawan ya. Kenapa nggak menggunakan email student? Jadi kalau email student nggak ada lagi yang diragukan. Insya Allah semuanya akan mulus, begitu. Termasuk juga yang kita nggak memiliki kepentingan untuk mengklaim dana, hanya sekedar coba-coba saja, misalnya kita dalam pembelajaran Kuljur 19 ini, dan kita sudah tamat di kampus kita dan nggak ada lagi email student, kita harus menggunakan email pribadi, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi yang namanya editor jurnal ini juga kalangan akademisi, email institusi itu lebih kredibel teman-teman dibandingkan email pribadi, gitu. Terus harus mencantumkan cover letter yang baik. Nah, ini